Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah kita semua yang hadir pada subuh hari ini, semoga kita selalu diberikan oleh Allah kemantapan iman dan Islam, serta nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga kita diberikan segala macam yang kita butuhkan dalam hidup ini. Insya Allah kita diberikan keberkahan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah membawa perubahan dunia ini minaz zulumati ilan nur. Dari dulunya dunia dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah cahaya Islam, yang hingga saat ini Islam tetap berkibar di seluruh antero dunia. Kendati pun banyak orang-orang kafir yang tidak menyukainya, namun Islam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang menjaga Islam kalau bukan kita semua? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu setia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita membacakan suratul Fatihah ditujukan kepada sahibul wakaf dari Masjid Mujahidin. Semoga keluarga besar dari ahli waris sahibul wakaf yang telah mewakafkan masjid ini, kiranya mereka yang udah ada di alam kubur dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan semoga anak cucunya dapat melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka, dan semoga kita yang memakmurkan masjid ini dicatat menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihajihinni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita berdoa sebelum kita ngaji supaya ilmu kita bermanfaat. Di antaranya doa kita adalah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikan kepada kami huda, yaitu petunjuk atau hidayah, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan hidup yang selalu iffah, wal ghina dan hidup yang selalu Engkau cukupkan. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullan minna lisanan shadiqa zakira wa qalban khashi'a wa amalan shaliha zakiya wa ilman nafi'a wa imanan rasiha wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan thayyiba wasi'a ya jal jalali wal ikram. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan kupas tentang babu fadlil azan,
393 di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab lama di atas 400-an. Bab menerangkan keutamaan azan, ya. Kenapa saya kupas bab azan? Karena akhir-akhir ini tentang azan ini sudah viral. Sehingga Menteri Agama mengeluarkan SE, yaitu surat edaran nomor 5 tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 bahwa masjid dan musola itu diatur suara azannya. Jadi radiusnya 100 desimal. Jadi suara azan itu jangan kenceng-kenceng, ya. Ini yang diprotes oleh kita umat Islam. Kalau suara azan tidak kenceng-kenceng, bagaimana mungkin umat pada datang ke masjid atau ke musola? Yang kenceng aja banyak yang budeng, benar nggak? Apalagi kendor. Jadi ini peraturan-peraturan yang nggak general. Jadi patron ini nggak general, maksudnya nggak menyeluruh. Mungkin kalau sebuah komunitas di masyarakat Sumatera Barat yang notabene-nya adalah mayoritas Muslim, ini nggak kepake. Betul apa tidak? Apalagi di dalam komunitas, misalnya di kampung As-Sunnah, Az-Zikro, Sentul, yang dipimpin oleh almarhum Ki Haji Arifin Ilham, itu di masjid Az-Zikro itu nggak ada yang non Muslim, ya, paham maksud saya Pak? Jadi nggak bisa dipakai surat edaran ini berlaku secara umum. Mungkin hanya berlaku di komunitas yang notabene-nya adalah yang heterogen, yang mungkin di daerah Bali misalnya. Daerah Bali itu kan hampir 80% agamanya Hindu. Jadi nyaris tak terdengar suara azan. Saya pernah ke Bali, itu 1 minggu nggak ada suara azan, ya. Kenapa? Memang dominannya masyarakat Bali adalah menganut paham agama Hindu. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi kalaupun ada komunitas Muslim di wilayah itu, nah ini berlaku, ya, kecil. Bahkan beberapa ulama, ya, itu suara speaker itu harus keras, suara azan. Karena azan itu waktunya nggak lama, cuma 5 menit, ya, betul nggak? Jadi azan itu nggak lama waktunya, 5 menit, gitu. Kemudian kenapa harus dilarang? Ada apa? Kan begitu. Apalagi melarangnya mendekati bulan Ramadan. Sekarang kita bentar lagi ngadepin bulan suci Ramadan. Ini udah masuk bulan Sya'ban, dimana orang dulu itu kalau bulan Sya'ban menyebutnya bulan Roah. Betul nggak, ya Bu ya? Orang dulu menyebutnya apa? Bulan Roah. Kenapa disebut bulan Roah? Biasanya orang dulu itu mengadakan arwahan, haulan, betul nggak? Ingat kepada arwah orang tuanya, bapaknya, neneknya. Jadi bagus itu. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah ingat sama orang tua kita, nenek kita, bapak kita yang melahirkan kita, yang banyak jasa sama kita. Tanpa mereka tidak ada apa-apanya kita. Betul apa tidak? Nah itu. Jadi bulan Sya'ban itu maknanya yatasa'ab anil khairat. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang penuh dengan kebajikan. Sampai Aisyah memberikan informasi bahwa Nabi itu di bulan Sya'ban ini puasanya full, ya, sampai 1 bulan. Mungkin bagi kita nggak bakal sanggup. Ibu sanggup 1 bulan puasa Sya'ban full? Sanggup nggak?
Termasuk yang ngomong juga begak, nggak sanggup Bu. Ya Bu ya. Jadi kata Aisyah, jadikan bulan Sya'ban itu bulan untuk memperbanyak amal. Di antara amalan yang sangat unggul adalah puasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu di bulan Sya'ban itu hampir nyaris ya kurang lebih 28 hari. Jadi 2 hari menjelang Ramadan dia off supaya tidak saru, atau tidak saru Pak, tidak samar antara Sya'ban dengan Ramadan. Insya Allah Ramadan tahun ini kita bisa tarawih berjamaah, amin. Ya, nggak ada pakai dilarang-larang. Ya, hidupkan terus masjid dengan suara azan berkomandang yang tinggi. Sebab azan itu adalah syiar daripada syiar Allah. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia. Nah kemudian saya katakan, jadi azan itu adalah bagian syiar daripada syiar Allah. Mana dalilnya? Dalilnya itu kalau kita buka di dalam Al-Quran itu ada, yaitu surat At-Taubah ayat 3. Surat At-Taubah ayat 3 tentang kalimat azan. Itu terjadi pada waktu Rasulullah melakukan haji akbar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ke-9 dari kenabian. Bunyi ayat itu adalah surat At-Taubah 3, wa adzanun minallahi wa rasulih ilan nas. Itu udah ada di dalam Al-Quran, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas, dan azan itu adalah dari Allah dan dari Rasul. Jadi jelas Pak ya, azan dari mana? Dari Allah, dari Rasul, yaitu Rasulullah SAW pada saat Nabi melakukan perjalanan Mi'raj Sidratil Muntaha. Jadi Nabi sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi ngedengar suara azan di Sidratil Muntaha. Jadi udah ada, begitu tingginya azan ya. Jadi sebelum Nabi sholat disuruh azan ya. Pada saat Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi ngedengar suara azan ya pada saat itu. Kemudian disampaikan, yaitu sholat fardu berapa kali? 5 kali. Jadi azan itu udah ada di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 3. Wa azanun minallahi wa rasulih ilan nas. Kapan itu mulainya azan? Yaumal hajjil akbar. Jadi azan itu udah ada pada waktu Nabi melakukan haji akbar ya. Haji akbar. Terus Nabi memanggil Bilal bin Rabah, tidak memanggil para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Ini Bilal adalah seorang budak Ethiopia dari Afrika. Orangnya kecil tapi suaranya mantap. Itu Bilal. Jadi Nabi menyuruh Bilal naik ke bukit. Dulu ibu jangan bayangkan Mekah itu seperti sekarang, jangan bayangkan. Bapak ibu yang pergi ke Mekah yang tahun ini, jangan bayangkan Mekah begitu indah. Dulu kan Mekah nggak begitu, Ka'bah nggak begitu. Dulu tuh Mekah bukit, ya, Jabal, ya, Jabal Rahmah, ya. Jadi gunung. Jadi Bilal itu azan di atas gunung. Itu supaya apa? Supaya suara azan itu kedenger oleh jamaah haji. Itu dikerasin, ya Bilal, irfa sautak, angkat suara kamu. Jadi ada perintah, keraskan suara kamu ya Bilal. Jadi kalau azan suruh dikecilin berarti melanggar perintah Rasul. Itu Pak. Jadi azan itu sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Quran
Surat At-Taubah ayat 3. Wa ajanun minallahi wa rasulih. Dan azan itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Untuk siapa? Ilan nas, untuk umat manusia. Jadi tidak sedikit orang dengar azan masuk Islam. Banyak orang-orang yang non-muslim begitu tertegun dia mendengar suara azan, akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Dan ada orang yang bertetangga dengan masjid non-muslim, dia sering bangun itu pada saat tarhim, ya, cuman belum dapat hidayah. Sampai dia apal itu tek-tek azan, padahal dia non-muslim. Dia aja kagak keganggu. Masa ada orang yang ngaku Islam keganggu kupingnya? Masa ada orang Islam yang keganggu apanya? Imannya? Nah itu. Jadi dipertanyakan keimanannya kalau ada orang Islam merasa risih terganggu dengan suara azan. Itu Pak. Nah, kemudian diperkuat, azan itu syiar daripada syiar Allah. Di dalam surat Al-Hajj 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan syiarallah, syiar-syiar Allah. Jadi syiar Allah itu banyak Pak. Taklim, ini syiar Allah. Suara azan syiar Allah, pengajian syiar Allah, baca Quran syiar Allah, ya Pak, banyak kan? Salat berjamaah syiar Allah, banyak ya. Nah, siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang itu bagian daripada orang yang memiliki hati yang takwa kepada Allah. Jadi orang yang cinta mengagungkan syiar Allah, berarti orang itu memiliki hati yang takwa. Berarti kebalikannya, orang yang gak cinta dengan syiar Allah, berarti orang itu tidak memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa azan itu banyak yang ganggu, banyak yang yang reseh misalnya? Karena memang mereka tidak ada ketakwaan. Sampai Allah itu mengatakan yang surat tadi itu, surat Taubah ayat 3-nya, apa kata Allah? Innallaha bari'um minal musyrikin. Kata Allah, nggak usah didengerin, ya, biarin aja orang-orang musyrik mau komen apa kek. Bari'um minal musyrikin. Innallaha bari'um minal. Allah itu terlepas dari ocehan-ocehan orang-orang musyrik. Allah itu kagak peduli dari ocehan-ocehan orang-orang yang benci kepada suara azan. Itu kan bahasanya enak Pak. Jadi Bapak semakin mantep. Ada beberapa orang yang alergi untuk membahas bab ini. Kenapa alergi? Takut ente? Ada yang takut ya. Bahkan kemarin kita lihat demo, ada aja itu yang PA yang masih membela. Banyak yang membela. Dia belain mati-matian. Ya Allah. Nah kalau ngaji mungkin suaranya di dalam. Kalau ngaji terlalu suara speaker keluar, mungkin mengganggu. Apalagi ngaji jam 12 malam. Ya suara speaker kenceng-kenceng itu jatuhnya haram. Paham nih Pak? Jadi harus ada tempatnya gitu. Kecuali yang saya bilang kalau di komunitas itu mayoritas muslim, di pondok pesantren ya, di kampung-kampung yang mayoritas muslim, ada suara speaker ya. Itu suaranya keras, bulan Ramadan ada tadarus Al-Quran, kagak haram jatuhnya. Yang jadi haram kalau mengganggu, itu aja. Ya, malah dapat pahala dengerin ngaji. Betul atau tidak Pak? Dapat pahala dengerin ngaji, 1 huruf menjadi 10, 10 menjadi 50 dan seterusnya. Nah disinilah kita udah kupas tentang azan itu adalah dari Allah. Azan adalah perintah Rasulullah kepada sahabat yang bernama sahabat tadi Bilal bin Rabah ya. Kemudian diperkuat lagi dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk sholat. Azan itu apa? Panggilan sholat ya Pak.
Siapa yang manggil sholat? Muazzin. Jadi muazzin orang yang azan. Azan artinya panggilan. Itu. Muazzin orangnya, azan panggilannya. Apabila dipanggil untuk apa? Lis sholat. Untuk sholat, ya. Terutama miyaumil jum'ati, terutama pada hari Jumat, ya, terutama bagi laki-laki. Sebab perempuan kagak wajib sholat Jumat. Betul Bu ya? Bu, perempuan wajib nggak sholat Jumat? Tidak Pak, perempuan nggak wajib. Kalau perempuan wajib repot Bu. Ibu besok sholat Jumat di Masjid Mujahidin. Maaf Pak Ustadz, saya lagi men. Kagak jadi tuh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada nggak yang men? Kagak ada. Betul Pak? Jadi Allah itu sudah cerdas. Allah itu udah tahu perempuan itu kagak wajib sholat Jumat. Betul nggak Bu? Ya Bu ya? Nggak wajib sholat Jumat. Ada yang nanya saya, Pak Ustadz, itu ibu-ibu kalau sholat Jumat, kalau sholat Johor kapan? Lah begitu Johor itu langsung sholat. Nggak usah nunggu orang pada pulang dari sholat, lamaan. Itu Bu, ada pertanyaan. Bagaimana itu perempuan waktu Jumat sholat zuhur? Dug. Jam 12.08 ibu-ibu silakan sholat zuhur. Nggak usah nunggu orang pulang dari masjid, lamaan. Gitu. Sebab apa ibu-ibu harus dipercepat? Karena ibu-ibu mah beda dengan laki-laki. Kalau udah masuk waktu lalu ibu-ibu melalaikan tidak sholat, datang men, ibu berdosa. Laki-laki datang men nggak? Kagak ya. Jadi yang paling utama amalan kata Nabi as-sholah fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu. Apabila dipanggil seruan azan pada hari Jumat, kata Allah pas'au itu bahasa kitanya segera, buru-buru datang. Itu jangan lelet, jangan lambat. Ila zikrillah, untuk apa? Untuk ingat sama Allah. Jadi sholat hakikatnya zikir. Aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk ingat sama Allah. Fazkuruni azkurkum. Siapa yang ingat sama aku pun akan ingat sama dia. Itu. Jadi sholat intinya ingat sama Allah. Orang yang nggak sholat adalah orang yang kagak ingat sama Allah. Wazarul bayi. Nah ini ada larangan Pak. Ketika terjadi menjelang Jumat sudah diharamkan jual beli. Tutup jual beli. Itu makanya orang-orang dulu kalau hari Jumat itu warung tutup. Gitu. Tutup warungnya, ntar bukanya pada sholat Jumat. Saya lihat ada pom bensin Pak dekat Muhammadiyah tahun Puring. Itu bosnya nutup, nggak dibuka. Pernah saya tanya, kenapa nih pom bensin kagak buka? Kan omsetnya ratusan juta. Dia lebih baik ratusan pahala daripada ratusan juta. Paham maksudnya Pak? Ditutup dari mulai subuh nih. Tutup, ntar bukanya ntar habis sholat Jumat. Bahkan itu dia memberikan sedekah Jumat. Itu sekarang sedang tren nih, banyak orang-orang yang berebut sedekah Jumat. Memang itu amalan kita, celengan kita. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi sholat Jumat wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Ketika suara azan berkumandang, segera datang, jangan lalai, jangan lelet ya. Tinggalkan jual beli. Kenapa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kamu miliki, daripada dunia beserta segala isinya, jika kamu mengetahuinya. Nah, itulah tentang azan. Kemudian apa itu azan? Nah, apa itu azan? Definisinya, pengertiannya. Kita kutip pendapat yaitu Said Sabiq Fiqhus Sunnah halaman 94. Kitab ini banyak dikaji di dunia kampus, terutama di YIN Jakarta, menjadi sebuah referensi
Jadi Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq halaman 94 memberikan pengertian apa itu azan. Al-azan huwa al-i'lam bidukhuli waqti shalah al-mafruḍah. Azan itu kata Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, azan itu adalah al-i'lam. I'lam itu artinya pengumuman. Jadi azan itu adalah mengumumkan. Saya mau nanya, Ibu, Bapak, kalau ada di masjid pengumuman orang meninggal, suaranya pelan apa kencang? Bu, pelan apa kencang? Pelan apa kencang? Ustaz Mu'id, coba kalau di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya Bapak ini hari ini jam sekian. Yuk, kedengeran nggak, Bu? Wih, kedengeran nggak? Siapa yang mati kagak tahu, orang speaker digituin. Kan pengumuman speaker, pengumuman orang meninggal nggak lama. Betul nggak, Pak? Azan nggak lama. Sekarang nih azan subuh udah. Dan ntar ada lagi jam 12. Ntar ada lagi jam 3 lewat 10. Ntar ada lagi maghrib isya udah. Habis isya 7:30 udah nggak ada suara azan. Apa yang terganggu? Nah itu, Pak. Kecuali yang terganggu adalah setan. Setan itu terganggu, Pak, suara azan. Ada dalilnya, ntar kita buka. Jadi azan itu menurut Said Sabiq al-i'lam. Azan itu adalah mengumumkan bidukhuli waqti shalah, tentang masuknya waktu sholat. Ya. Al-mafruḍah, terutama sholat-sholat yang fardu. Bi alfadin mahsusah, dengan lapan-lapan yang udah ditentuin. Lapannya apa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kalimat Allahu Akbar? Kalimat tauhid, kalimat membesarkan Allah. Kemudian yang berikutnya, asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan, wa anna Muhammadar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu berkomandang 24 jam dunia ini berputar, suara azan berkomandang. Jadi benua itu, benua di dunia, jangan dikira sekarang kita di Indonesia mungkin sekarang jam berapa, di Mekah jam berapa, 4 jam selisihnya gitu, Pak. Jadi azan itu muter tiap saat, siap detik. Mungkin di sini udah nggak ada, di daerah lain suara azan subuh. Paham maksudnya, Pak? Jadi nggak pernah berhenti tuh suara azan, karena ini suara panggilan Allah. Untuk apa? Untuk seluruh manusia sejagat raya ini. Jadi kalau azan stop, sama aja menyetop syiar-syiar Allah. Betul atau tidak, Pak? Iya, sama aja menyetop syiar Allah. Nah, jadi apa tujuan azan? Tujuannya wa yahsul bihi du'a ila jamaah wa ijhari syiaril Islam. Jadi azan itu tujuannya adalah mengajak jamaah ya untuk sholat. Betul nggak, Pak? Sekaligus wa izhari syiaril Islam. Dan azan itu merupakan syiar daripada syiar Islam. Makanya di dunia ini tidak ada agama yang paling hebat kecuali ajaran Islam.